Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Indonesia Maju. Perkenalkan, nama saya Budi Wibowo, SE MMPAR CHE. Saat ini saya sedang menjadi dosen di Politeknik Pariwisata Palembang. Politeknik Pariwisata Palembang adalah salah satu perguruan tinggi negeri pariwisata di bawah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Pada kesempatan kali ini, dalam pembuatan video PDD UKT-PT Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu di program studi Tata Hidang, yaitu mata kuliah Barista Artscape. Mata kuliah Barista Artscape mempunyai capaian pembelajaran 3. Yang pertama adalah mahasiswa mampu menguasai konsep umum dan prinsip dalam pembuatan resep minuman menggunakan teknologi pengolahan, menjelaskan karakteristik bahan, alat, metode pembuatan, dan penyajian produk minuman sesuai dengan standar nutrisi untuk minuman non-alkohol, norma agama untuk minuman alkohol, dan standar higienis dan sanitasi. Yang kedua, mahasiswa mampu menunjukkan kriteria bermutu, terstruktur, dan mampu bekerja sama, berkomunikasi, dan berinovatif dalam pekerjaannya dan tetap berkepribadian Indonesia. Yang ketiga, mahasiswa mampu merancang, merencanakan, membuat, mempresentasikan, dan menyimpan produk minuman tradisional, non-alkohol dan beralkohol sesuai dengan standar resep yang berlaku, standar kualitas produk, standar kebersihan minuman atau food hygiene, memenuhi nilai estetika, norma agama, dan menerapkan K3 di lingkungan kerja dalam ruang lingkup sebagai seorang barista. Mata kuliah Barista dan Artscape akan dibagi menjadi 16 pertemuan, meliputi UTS dan UAS dengan materi pembelajaran sebagai berikut. Apa yang dimaksud dengan barista? Profesi barista, kualifikasi dan urai tugas, dan profesi barista di masa yang akan datang. Konsep umum dan prinsip-prinsip definisi industri minuman kopi, dan penyajian produk minuman sesuai dengan standar nutrisi, norma agama, standar higienis, dan sanitasi. Yang ketiga, konsep umum tentang sejarah minuman kopi dan perkembangannya di dunia. Yang keempat, proses perjalanan kopi, proses dan teknologi pengolahan dari kebun sampai dengan ke konsumen. Yang kelima, karakteristik kopi dan hal-hal yang mempengaruhi rasa pada kopi. Yang keenam, langkah-langkah persiapan, membaca dan memodifikasi resep, dan menentukan peralatan serta metode pembuatan minuman kopi. Yang ketujuh, analisa dan variabel yang ada pada pembuatan minuman kopi dan membuat minuman kopi itu sendiri. Kedelapan, kita melakukan ujian tengah semester serta proses seduh manual dan mesin. Pengoperasian berbagai macam alat seduh serta menyampaikan atau menyimpulkan fungsi dan keunggulannya. Yang kesembilan, minuman kopi dengan cara manual dan menerapkan K3 di lingkungan kerja. 10, minuman kopi dengan menggunakan mesin espresso dan menerapkan K3 di lingkungan kerja. Yang ke-11, espresso dan turunannya dengan penambahan sirup ataupun susu. Yang ke-12, minuman berbahan dasar teh dan coklat dan merencanakan K3 di lingkungan kerja. 13, minuman dingin berbahan dasar kopi, teh, dan coklat. 14, minuman hasil karya sendiri dan menerapkan K3. 15, membuat minuman kopi, baik minuman maupun baik manual ataupun dengan mesin. Yang ke-16 adalah ujian akhir semester. Kegiatan pembelajaran akan dilaksanakan dengan menggunakan atau menggabungkan informasi, pengetahuan, diskusi, dan demonstrasi atau praktikum, dan juga menggunakan alat-alat bantu dalam pembelajaran, baik berupa perangkat lunak maupun perangkat keras. Assessment dapat dilakukan pada berbagai kesempatan, baik di dalam pembelajaran dan juga di akhir pembelajaran. Demikian informasi bidang pengajaran Barista dan Artscape ini saya buat. Di dalam video pembelajaran dapat kita lihat dan kita lanjutkan video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore. Apa kabar, Dedi? Baik.
pertemuan ke-7 kita akan mencoba membuat nanti minuman kopi dengan V60 atau manual brew. Tapi sebelumnya kita absen dulu seperti biasa, nih banyak yang nggak masuk lagi nanti. Benar nggak? Benar, banyak yang nggak masuk. Istiqomah ada? Oke. Nuria? Asri? Nabila? Salman? Oke, Salman hadir ya. Habib? Ya. Rio? Oke. Naufal? Oke. Raul? Oke, terakhir Oktar? Oke, semua hadir ya. Lengkap ya pelajaran kita hari ini. Oke, sekali lagi kita akan mencoba belajar atau kita akan mempelajari sebuah metode manual pembuatan minuman kopi. Ya, kita akan memakai peralatannya yang namanya V60 dalam manual brew. Kenapa ini harus dipelajari? Karena industri kopi saat ini sudah masuk ke dalam eksperimental dalam pembuatan minuman kopi. Ya, nggak perlu tegang, tenang aja, kita akan melakukannya di hari ini. Nah, kita akan mencoba membuat minuman kopi tersebut. Saya akan praktekkan atau saya akan membuat satu kali percobaan pembuatan minuman. Nanti teman-teman bisa melihat, gitu ya, dan teman-teman juga bisa mencoba membuatnya, gitu ya. Kita akan coba 2 kali percobaan dalam waktu kegiatan kita 1 kali mata kuliah ini di 170 menit. Jadi sebelum kita masuk ke dalam materi kita kali ini, kita belajar yang sebelumnya masih pada ingat nggak? Apa pelajarannya sebelumnya? Manual brew, ya, mengenal kopi, terus mengenal apa lagi? Dari proses panen, ya, proses pasca panen, terus grinding dan lain-lain. Kenapa sih teman-teman harus belajar itu? Ya, itulah variabel-variabel yang digunakan di dalam pembuatan kopi. Variabel pertama apa sih? Kopinya sendiri ya, gitu ya, kopinya sendiri. Kopinya ini karena kita bikin minuman kopi, jelas variabel pertama yang paling berpengaruh adalah coffee bean. Coffee bean, apa yang dilihat dari coffee bean? Ya, dia ditanam di mana, dipanen di mana, gitu ya. Di prosesnya pasca panennya seperti apa, terus nanti di grinding atau di roastingnya. Nah, tingkat roastingnya seperti apa? Tingkat roasting tahu nggak? Yang kemarin kita bahas tentang tingkat roasting. Warna, ya, warna coffee beans-nya ya. Warna coffee beans ini kan kelihatan nih. Teman-teman udah pernah pegang belum? Udah pernah nyobain kan? Saya suruh gigit tiap hari untuk ngerasain coffee bean ini seperti apa, gitu ya. Jadi kita tahu warnanya artinya dia kematangannya seperti apa. Ketika kita tahu kematangannya seperti apa, ini dampaknya variabel lainnya akan berpengaruh adalah panasnya air yang digunakan, gitu kan? Oke, semakin dia gosong warnanya berarti airnya semakin rendah. Oke, setelah itu variabel apa lagi yang harus diperhatikan? Kita tahu nih, warnanya sudah seperti ini, airnya nanti kerendah. Kita menggunakan alat yang namanya V60. Apa sih alat V60 itu? Alat manual brew ya. Alat manual brew kan banyak. Salah satunya namanya V60. Kenapa dinamai V60? Ini V60, ya, V60 karena dia bentuknya berhuruf V kan? Kalau Anda lihat dari depan berhuruf V. Kenapa ada 60-nya? 60 derajat apa? Ada yang lain? 60 derajat apa? Sudut. Pernah dilihat dalamnya? Ini ada ukiran-ukirannya. Inilah yang disebut 60 derajat ketika putarannya membentuk 60 derajat. Ya, jadi V60 adalah yang bentuknya V dan bulirnya kira-kira 60 derajat. Alat yang mau kita pakai adalah V60. Kalau kita pakai alatnya namanya V60, berarti metode yang kita gunakan adalah pour over. Ya, kita hanya menuang, tidak bisa menahan kopinya, benar ya? Ini kan bolongnya langsung ya. Dan nanti kita buat, kita taruh, kita kasih, kita siram air, dia akan langsung mengalir ke dalamnya. Oke, alatnya seperti itu. Nah,
Artinya apa? Kalau alatnya seperti itu, berapa kecil kita harus membuat biji-biji kopi ini dalam ukuran grain size. Jadi kalau kopi sebesar ini kita kasih air panas, gitu kan, kena air dan lewat, berapa banyak dia bisa terekstraksi? Lebih kecil lebih baik atau lebih besar lebih baik? Lebih kecil lebih baik untuk proses ekstraksi. Contohnya kan dilihat kalau kita masak Indomie aja yang paling gampang. Indomie kalau utuh direbus sama yang kita pecah-pecahkan itu direbus, itu lebih duluan mana yang makan? Yang pecah-pecahkan yang lebih kecil. Artinya kopi yang sudah di grind size-nya lebih kecil, dia akan kena air lebih banyak, kena air lebih cepat, dan dia akan mengalir lebih cepat juga. Jadi kalau kita melihat nanti alatnya seperti ini, grain size-nya, ukuran gilingannya besar atau kecil? Kalau cuma dialirin saja tanpa ditahan, biasanya lebih kecil, gitu ya, karena dia nggak ketahan, jadi kena air dan langsung jadi. Oke, itu salah satu variabel lainnya. Apalagi variabel yang harus kita lihat? Apalagi kira-kira? Siapa yang punya ide? Variabel tadi kopinya, roasting profile-nya, grain size-nya, air, suhu airnya, alatnya, dan yang terakhir apa? Siapa yang bisa? Teknik pouring. Teknik pouring itu sebelum kita bicara teknik pouring ada apa dulu? Ayo. Dan setiap bikin kopi kita pasti punya proses. Ada apa satu yang hilang sebelum teknik pouring? Berapa menit, apa namanya itu? Waktu. Ya, waktu seduh yang harus dilihat, ya kan? Betul kan? Jadi berapa lama sih ditahannya? Kenapa sih harus ditahan berapa lama? Karena kalau atau tidaknya kopi ini di dalam air itu yang membuat si intisari kopinya keluar, betul ya? Oke, semuanya sudah. Baru tadi yang terakhir adalah teknik pouring. Gitu ya, teknik pouring itu hanya untuk menentukan dia mau ditabrak atau enggak. Kalau ditabrak dia hasilnya lebih berat. Kalau tidak ditabrak dia hanya menghasilkan yang ada saja. Clear? Oke, sebelum saya memberikan contoh, kita balik lagi, coba sebutkan variabel-variabel apa yang berpengaruh terhadap membuat kopi. Kopinya, dan pouringnya. Baru dibahas sudah mulai lupa. Tuh, suhu, size, roasting profile-nya. Oke ya, kita coba ya. Oke, saya akan mendemonstrasikan sekali. Nanti teman-teman boleh mencobanya, satu atau dua orang untuk mencoba. Kalau yang tak kelihatan mau ke depan juga silakan, kita akan coba. Pertama, kita siapkan apa namanya? Sistem mana? Ini apa? Di mana? Atas kita siapkan. Ini server. Kita nyalain dulu. Taruh servernya dan kita tel untuk menjadi 0. Oke. Yang kedua kita pasang sistemnya, ya. Dan kita tel juga dia untuk menjadi 0. Dan yang ketiga filter. Ingat ya, filter juga seperti ini ditempatkan selalu ke dalam, karena dia nanti akan menimbulkan volume di dalam brewingnya. Setelah itu kita taruh sesuai dengan gagangnya. Jadi kita taruh seperti ini ya. Oke, sebelum teman-teman melakukan ini semua, pastikan bahwa semua alat, tangan dan lain-lain dalam kondisi hygiene dan sanitasi. Setelah kita pasang seperti ini, biasanya kita wash dulu kertasnya, si paper filternya. Iya. Pertama, biar dia membentuk atau nempel di dalam V60-nya. Yang kedua adalah untuk membuang bau kertas yang ada di paper filternya. Jangan lupa, setelah ini kita buang dulu ya. Nanti dibuang ya. Oke,
kita taruh kembali. Oke, kita masukkan kopi yang sudah digiling size ya, udah digiling ya. Taruh. Ini biasanya kita pakai berapa? Perbandingannya 1:15. Oke, 1:15 artinya 1 gram kopi 15 ml air. Ya, 1:15, 1 gram kopi untuk 15 ml air. Jadi kalau kita punya 10 gram kopi dia untuk 150 ml air. Oke, nah ini di sini kita punya 10 gram, berarti untuk 150 ml air. Sekarang kita tinggal kuring sama apa tadi? Timernya. Berapa kali kuringnya? 4 kali. Kenapa 4 kali kuring? Oke. Pinter ya berarti ya. Pertama adalah blooming untuk menghilangkan oksidasi. Pemilih. Oke, ini kuring pertama, betul ya. Tunggu dulu berapa menit? 30. Oke, lantas kita lakukan kuring kedua. Oke. Tunggu juga sama berapa menit? 30 detik. 30, and then berapa menit kita mau pakai? 1,5? Berarti yang ketiga 15 menit. Besok kita pulang 15 menit. 15 detik ya. 15 menit. Tamunya belum pergi nanti kita beli kopi. Keempat sama itu biasanya tempat ini untuk mengeluarkan rasa sweetness. Tunggu sebentar. Jangan lupa untuk memberhentikan proses dari brewingnya. Biasanya sebenarnya kita angkat duluan. Biasanya kita akan coba ya, tes rasanya sesuai, suhu panasnya sesuai dan bisa kita kasih. Siapa yang mau coba? Bentar ya, cobanya nanti bareng-bareng sebentar. Siapa yang mau nyoba bikin? Satu. Coba lagi. Oke, sebelum teman-teman nyoba di sini, apakah pembelajaran kita kali ini bisa diikuti? Bisa. Kita coba loh, bukan cuma satu yang nyoba, kalian semua akan dicoba dalam 1 atau 2 kali kesempatan. Dan kalau tidak bisa dinyatakan tidak lulus, harus diulang terus sampai bisa. Karena kita pembelajaran vokasi. Sengaja ini belum saya tampilkan. Ini sebenarnya semuanya sudah ada di sini. Ya, nanti pas pada saat membuat, silakan melihat di sini 1:15 itu seperti apa, green size-nya seperti apa, timingnya seperti apa, water dan kopinya seperti apa, yang dicek apa saja gitu kan. Kopi yang dicek, bean, origin, freshness dan lain-lain. Jadi pembelajaran kita targetnya adalah teman-teman mampu membuat minuman kopi dengan cara manual brew menggunakan alat D60. Oke. Silakan, yang mau buat siapa? Silakan maju. Masih semangat dong. Oke. Apa yang harus disiapkan dulu? Teman-teman yang mau lihat boleh ke depan. Kalau di belakang nggak kelihatan, silakan ke depan. Pertama apa? Mau dibantu atau dibiarkan? Dibantu silakan, tapi kalian ini coba di.
keluar, taruh, yes. Pos dulu, boleh dibuang ke sini saja atau ke sana boleh. Berapa kali puring? Puring pertama namanya apa? Puring kedua untuk mengeluarkan puring ketiga. Exit ya atau pasang. Puring keempat masih tremor, masih goyang tangannya. Oke, kasih tepuk tangan buat teman-teman. Oke, jadi clear ya pembelajaran kita di sore hari ini adalah pembelajaran membuat minuman kopi dengan teknik manual brew menggunakan alat kita revamp tadi. Kita dalam membuat minuman ini harus ada beberapa variabel yang harus diperhatikan. Antara lain ada apa? Minyak ada, ada, prosesnya ada, mudah tentunya. Jadi setelah ini kita akan lanjutkan teman-teman untuk praktek mandiri untuk membuat dulu sebelum kita melakukan ujiannya. Bisa? Bisa. Aman? Gampang pembelajaran kita hari ini seperti ini. Suara saya kedengeran, ini kelihatan gitu ya. Oke? Sudah. Terima kasih sudah hadir di kelas saya. Kita akan lanjutkan karena ada praktek mandiri. Nanti kita akan ketemu pada saat kita ujiannya, pada saat pembuatannya. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai